Dan saya menanyakan tentang ini karena tadi memberikan solusi dari masalah-masalah yang tadi orang-orang yang Bapak jelaskan tadi. Ada apa aja sih tantangan ketika mensosialisasikan tentang ini loh, air hujan ini bisa loh jadi obat gitu. Jadi Tantangan lebih pada pendekatannya. Oke, pendekatan. Terima kasih Bapak. Nanti pasti punya relationnya, punya pendekatan kita. Kita kan. Jadi sebetulnya kita semua ini kan punya ilmu komunikasi yang baik. Ya. Kalau kita mungkin udah pernah dapat pelajaran public speaking ya kan tadi. Kalau saya mungkin saya magister manajemen di penguatannya di SDM. Jadi kalau di SDM ini kan luas, ilmu komunikasinya juga dapat. Ya, kalau meraih udah. Itu di Klaten, coba bayangkan. Kantor saya ini bukan besok, hampir opos. Tapi saya tidak pernah mengatakan kantor saya jelek. Saya mengatakan kantor saya hebat. Orang sampai datang, kantor saya punya tank banyak. Ibu itu tidak ada, mana dicari kan? Bukan tank, tetapi apa? Grup punya masyarakat. Nah, jadi kita tampung. Sebetulnya itulah human relation kita, komunikasi dengan masyarakat. Terus kita masukkan air hujan pada tanggal 17 Agustus, sama atau Ibu? 17 Agustus. Jadi pada tanggal 17 Agustus kita mengundang masyarakat di sana, lalu kita sentuh dengan air hujan. Ya, awalnya saya tidak mengatakan ini air hujan, nanti kalau mindset orang itu tidak sama. Mau ini air hujan belum apa-apa udah gini kan. Saya punya pimpinan saya itu kena stroke. Baru kemarin Ibu saya undang meresmikan masjid itu, musola di kantor. Saya kasih air itu, saya tidak pernah mengatakan air hujan. Padahal jauh-jauh saya bawa dari Klaten ke Magelang, beliau tidak mau minum. Karena begitu dengar air hujan mau muntah. Iya, beliau ngomong sendiri, Pak mau minum itu. Ngomongnya kan nggak begitu jelas. Ya sudah, dengan cara lain. Ibu merayu nggak bisa juga. Begitu saya ke kantor saya biarin. Saya nggak ngomong. Begitu bukan minum deh. Saya biarin. Begitu udah minum, saya menjelasin. Enak Pak. Enak benar tadi. Enak. Seger kan adem gue ya. Bapak mau tahu air apa itu? Air hujan. Masa air hujan enak begini? Nah, jadi sekarang belum mau. Karena mindset yang tadi itu harus kita rubah. Jadi pendekatan kita sebetulnya kepada orang-orang ini ya lebih dekat dengan menjelaskan keberhasilan yang sebelumnya. Kan saya menjelaskan juga keberhasilan yang diceritakan oleh Ibu. Yang maksudnya keberhasilan dari pengalaman dari orang sebelumnya. Ini yang saya ceritakan untuk mendekat orang percaya kan begitu kan? Pendekatannya begitu saya sampaikan. Di sana tuh ada yang sakit jantung begini dengan menunjuk air hujan itu bisa. Coba aku tak nyoba, kan begitu nyoba. Terus mungkin nanti akan ketemu metodenya sangat mudah. Terima kasih Pak. Jujur ini ibu saya juga sakit jantung Mbak, dan setiap bulannya juga mengkonsumsi obat. Jadi setiap bulan itu harus menebus obat di rumah sakit ibu. Iya. Nah, rumah saya kan jauh ini, Bojonegoro, Jawa Timur. Iya. Ya, kalau seumpama saya mau meminta ibu saya minum air hujan tersebut, kira-kira kalau saya mau mengolah sendiri itu seperti apa? Terus bagaimana saya mengetahui kalau air itu tuh layak untuk dikonsumsi? Gitu. Terima kasih. Betulnya mungkin Ibu juga sudah menjelaskan juga, kalaupun tidak menggunakan alat elektrolis ini, sebetulnya bisa ya dengan manual. Ini karena itu mendapatkan dua rasa. Yang tadi sudah saya sampaikan tadi, begitu air turun hujan ditampung di itu, besoknya kita ukur TDS-nya 19, pH-nya itu 84, jadi langsung diminum, nggak bisa. Tetapi dengan catatan air yang turun dari genteng masih dijamin bersih gentengnya. Pak tadi mengatakan gentengnya kan banyak kotoran, berarti tidak menjamin kebersihannya. Airnya pasti bersih, tetapi kan
untuk tandanya itu yang bersih. Nah, insya Allah nanti di sementara kalau tidak ada manual saja, nanti bisa bantu sama ibu. Kebetulan ibu beliau kena jatuh Bu. Nah, nanti bisa minta sama ibu yang propolisnya. Ya, jadi itu ya. Tadi Bapak mengatakan untuk yang diabetes, tadi kakinya direndam dengan air yang asam ya Pak? diabetes tadi ya. Iya. Saya salah dengar seperti itu. Kemudian berarti untuk hasil elektrolisis ini baik yang basah maupun asam, dua-duanya bisa digunakan atau mungkin bisa dimanfaatkan seperti itu Pak. Terus yang selanjutnya, air hujan itu apakah tetap bermanfaat baik apabila air itu diolah? Maksud saya bukan hanya langsung diminum putihannya untuk ngeteh, untuk ngopi, untuk masak sayur misalnya. Apakah itu nanti akan tetap bermanfaat seperti kalau kita minum sebagai putihan itu? Terima kasih Pak. Sama-sama. Jadi sebenarnya tadi saya ada video tapi mau setel menjawab itu. Dipanasi buat kopi nggak ada masalah. Itu saya punya catatan tapi kok nggak saya bawa. Jadi kalau dipanasi sekian derajat, nanti pH-nya jadi sekian. Itu ada saya punya catatannya. Mungkin barangkali itu nanti akan bisa menjelaskan. Terus ini ya tadi diabetes dia sebetulnya itu yang diminum air basah. Air basah itu air yang biasa kita minum rasanya tidak masam atau pH-nya di atas 7, ada detoxnya untuk detox. Jadi minumnya kalau saya di mobil ada. Jadi kemasan 2 liter saya isi itu dari bangun tidur sampai mau tidur harus habis. Jadi minumnya adalah ada selahnya tuh. Seruput sedikit. Kalau langsung banyak justru tidak baik untuk ginjal, karena kalau ginjal tenggelam kan fungsi kerjanya dia berat. Jadi seruput gitu. Saya kalau di kantor ambil, nanti begitu mau tidur tinggal segini sampai habis. Harapannya begitu. Nah itu kita bisa lakukan terus untuk termasuk Pak Agus ini tadi. Ya saya sendiri juga melakukan itu. Nah bagaimana untuk yang asid itu sebetulnya lebih cenderung pada sifatnya kalau saya baca dari isotonik stimulan untuk tubuh kita. Penggunaannya banyak sekali, nanti Ibu akan bisa jelaskan barangkali. Ya kalau yang pengalaman saya seperti sariawan itu bisa dikumur-kumur diminum dan sebagainya, termasuk untuk saya selalu bawa ini di tas, saya bawa juga. Nah kalau gatal, ini gatal Bu, yang pernah yang terjadi yang saya temui, badannya itu gatal tapi diburun, tapi kok nggak sembuh muncul lagi. Dikasih itu semprotin, dia bawa kemana-mana. Anak saya kecil, si Reza itu sunat. Jadi dia nggak mau berobatannya bawa itu, bawa yang ngasih semproti sendiri, di laser kan Bu, jadi nggak dikorban, semproti. Jadi dia kalau rasanya semprotin, nah, bisa sembuh karena memang antiseptik juga, memang antiseptik ya. Salam air hujan berkah.